Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah sosiologi politik dan ruang lingkupnya, dan yang kedua itu adalah partisipasi politik. Dan yang ketiga adalah analisis tentang pilkada serentak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola pikir kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup kajian dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang meski diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa kita lakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar dan program Indonesia Sehat yang dilakukan upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Yang kedua adalah studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya, sosiologi politik juga dipergunakan untuk menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa kita berikan misalnya saja di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan dan kebijakan yang telah ditugaskan para pemimpin. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilitas politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat Bali di dalam Pilkada Serentak 2020. Menyambut pesta demokrasi 5 tahunan Pilkada Serentak 2020, warga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau kita sering sebut yaitu Pali antusias mendatang tempat pemungutan suara sejak pukul jam 7 pagi di beberapa TPS yang tersebar tiap desa di 5 kecamatan di Bumi, Serempak, Serasan. Masyarakat nampak mulai menyalurkan haknya untuk memilih bupati dan wakil bupati Pali periode 2021-2025. Agar tidak terjadi penumpukan pemilihan, penyelenggaraan pun membagi 2 waktu memilih, yakni jam 7 sampai jam 10 dan pukul 10 sampai jam 12 dengan jumlah pemilihan keseluruhan rata-rata 300 per TPS. Penyelenggaraan pemilihan mengikuti protokol kesehatan sehingga aman dan sehat bagi semua. Jadi, pemilihan jangan ragu untuk datang ke TPS untuk memilih calon bupati. Walaupun di saat pandemi, partisipasi masyarakat Bali tidak menurun sama sekali. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.